Ibu yang menganiaya anak kandungnya di Tebo Jambi kini diperiksa kejiwaannya. Namun petugas masih kesulitan guna mendapatkan keterangan karena pelaku masih enggan berkomunikasi mengenai motif penganiayaan. Seorang ibu muda di Kabupaten Tebo Jambi tega membacok anaknya sendiri yang masih berusia 13 bulan. Ia menganiaya anaknya dengan menggunakan kapak. Sang ibu pun langsung ditangkap dan diperiksa penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Tebo. Pelaku yang masih berusia 20 tahun juga diperiksa kondisi kejiwaannya. Sampai saat ini yang diduga pelaku atau ibu kandung korban sudah kita amankan di Polres. Sementara rencananya yang bersangkutan akan kita periksakan kondisi kejiwaannya dulu ke rumah sakit. Kemudian yang bersangkutan memang kelihatan depresi, kelihatan dalam kondisi depresi. Jadi memang agak kesulitan untuk mendapat keterangan yang seutuhnya atau yang sebenarnya saat ini. Sementara korban yang merupakan anak pelaku kini masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Taha Saifuddin Tebo Jambi. Korban yang masih bayi menderita luka robek di bagian pinggang dan tulang retak. Kejadian bermula saat nenek korban mendengar cucunya menangis saat digendong pelaku. Nenek pun mendekat dan mencoba menggendong bayi untuk diberi makan. Namun pelaku malah kabur dan membawa korban ke dalam kebun sawit sambil membawa kapak. Sang nenek pun mengejar pelaku dan mencoba menghalangi pelaku yang menganiaya korban. Pelaku sempat melakukan perlawanan, namun akhirnya nenek berhasil menghentikan aksi tak terpuji pelaku. Aku langsung melayu. Yang ketiga ibu kejar ya? Bisa saya tangkap itu kampak. Kami rebutan. Dan kampak itu pinggir patah. Saya pun juga mau bukan masukkan parit itu. Tapi saya bertahan untuk tidak jatuh. Jatuh ke parit. Itu dibawa dari rumah nak itu? Iya. Dibawa di rumah ibu ikuti ya? Iya, saya ikuti. Saya minta nggak boleh sama mbak kampak sama gendong anak itu. Sama mbak pisau. Akibat perbuatannya, polisi akan menjerat dengan pasal 80 ayat 2 dan 4, junto pasal 76C, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Polisi menemukan fakta baru mengenai seorang ibu yang tega membunuh anaknya sendiri di sebuah hotel di Semarang, Jawa Tengah. Selain terlilit utang pinjaman online, pelaku juga menghabiskan uang sebesar 1,2 miliar rupiah untuk liburan keluarganya selama 3 tahun. Kasus Rizka, seorang ibu rumah tangga yang tega membunuh anaknya sendiri yang baru berusia 4 tahun lalu gagal bunuh diri di sebuah kamar hotel di kawasan Jalan Es Parman, Gajah Mungkur, Semarang, menemukan fakta baru. Berdasarkan pemeriksaan lanjutan, ternyata tersangka takut pulang ke rumah bukan semata soal tagihan pinjaman online sebesar 38 juta rupiah. Namun pelaku juga menghabiskan deposito keluarga senilai 1,2 miliar rupiah. Hal ini pun membuat pelaku depresi sehingga membunuh anaknya sendiri dan melakukan percobaan bunuh diri di kamar hotel yang disewanya. Sebelumnya pernah punya masalah sama suaminya nggak sebelum ini? Nggak pernah. Memang disuruh menggantikan suami atau Iya, disuruh Uang 1,2 miliar digunakan pelaku tanpa sepengetahuan suaminya untuk kepentingan belanja online dan pembiayaan liburan sejak tahun 2019 atau selama kurun waktu 3 tahun terakhir. modusnya membohongi suaminya seolah-olah liburan-liburan yang mereka lakukan adalah liburan dengan harga promo, contohnya harga normal tapi dia menggunakan dari uang dari deposito tersebut. Jadi memang berawal dari utang pinjol yang dengan pinjaman identitas dari temannya itu, temannya meminjam identitas dia, kemudian bunga berbunga, gali lubang tutup lubang sampai dengan senilai 38 juta. Dari situ akhirnya dia menggunakan dana pribadinya untuk membayar pinjol karena dia diteror terus. Nah, tetapi dalam kehidupannya sehari-hari pun ternyata dia melakukan atau menggunakan uang deposito yang dipercayakan suaminya untuk dia kelola dengan nama atas nama dia sendiri. Sebelumnya pada 10 Mei lalu, petugas Polrestabes Semarang mendapatkan laporan dari manajemen sebuah hotel di kawasan Jalan Es Parman, Gajah Mungkur mengenai adanya seorang wanita tamu hotel yang ditemukan gagal bunuh diri di dalam kamar. Ternyata
Ternyata di tempat yang sama juga ada seorang balita dalam kondisi tewas yang diduga dibunuh terlebih dahulu oleh tersangka. Setelah mendapatkan penanganan medis, pelaku pembunuhan Rizka ditahan dan diperiksa di Mapolrestabes Semarang dan mengaku nekat menghabisi darah dagingnya sendiri lalu mencoba bunuh diri karena depresi. Akibat terjerat pinjaman online dari awal pinjaman 12 juta rupiah membengkak menjadi 38 juta rupiah. Seorang ibu di Ternate, Maluku Utara membuat 3 anaknya yang masih di bawah umur mabuk. Ketiga anaknya lalu dicekoki lem hingga teler. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup program Realita hari ini. Saya Arlisa pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Tiga anak berusia 2 tahun, 4 tahun, dan 7 tahun ditemukan teler oleh warga Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Ternate, Maluku Utara. Ketiganya mabuk setelah disuruh menghirup lem oleh ibu kandung ketiga anak ini. Kejadian diketahui bermula saat warga yang melihat anak pertama berumur 7 tahun mondar-mandir di depan rumah. Warga yang curiga masuk ke dalam rumah dan menyaksikan bocah-bocah itu sedang bermain dengan kaleng lem yang terletak di atas kasur. Temuan itu lantas menghebohkan warga dan segera menghubungi pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ternate. Satpol PP kemudian mengamankan ketiga bocah yang sedang dalam pengaruh lem dan 1 balita serta ibu muda untuk dibawa ke Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ternate. Ketika bocah berusia 7 tahun perempuan mondar-mandir di depan rumah dengan membawa kaleng habon, dan ketika diikuti ke dalam ternyata ibunya sementara menggunakan lem habon bersama dengan 2 anaknya. Nah, ketika warga langsung melakukan penindakan, ini anak-anak mengaku bahwa memang disuruh oleh ibu untuk mengkonsumsi lem habon. Ibu dan ketiga anaknya kemudian diamankan oleh Satpol PP Kota Ternate.